Hai guys, kembali lagi di channel Dongeng Alur. Di kali ini saya akan merangkum sebuah alur cerita film yang akan membuat Anda tercengang melihatnya. Pasalnya film ini mirip seperti kejadian di zaman sekarang, yaitu tentang virus corona. Ya benar, yaitu film yang berjudul Contagion. Contagion adalah film yang berceritakan sebuah bencana pandemik, yaitu contagion yang berarti penularan. Film ini dirilis pada tahun 2011 dan disutradarai oleh Steven Soderbergh. Dan film ini dibintangi oleh Marion Cotillard, Bryan Cranston, Matt Damon, dan masih banyak pemeran lainnya. Alur cerita Contagion berkisar pada penyebaran virus berbahaya dan upaya para peneliti medis, juga petugas kesehatan untuk mengidentifikasi penyakit akibat virus tersebut. Film ini menceritakan tentang sebuah kejadian-kejadian di kehidupan nyata, yaitu tentang para elit global. Dan sebelum masuk ke alur ceritanya, saya doakan agar kalian dijauhkan dari penyakit atau virus corona yang sedang menimpa negara tercinta kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya guys. Di awal film memperlihatkan Beth yang ada di sebuah bandara yang sedang menunggu keberangkatan pesawatnya. Ia telah melakukan kunjungan bisnis dari Tiongkok. Keadaan Beth nampak kurang sehat. Terlihat ia sedikit batuk-batuk dan mengalami suhu badan yang sangat panas. Namun ia tak memperdulikan apa yang dirasakannya saat itu. Singkat cerita, tibalah ia di rumah. Kemudian ia bertemu dengan suaminya yang bernama Mitch serta 2 orang anaknya. Lalu di suatu tempat, orang-orang memiliki gejala yang sama seperti Beth. Kejadian itu tidak hanya di Amerika saja, namun terjadi di negara-negara lainnya seperti Hong Kong dengan populasi 2,1 juta jiwa, London dengan 8,6 juta jiwa, Minneapolis dengan 30,3 juta jiwa, dan Tokyo, Jepang dengan 36,6 juta jiwa. Kemudian kejadian ini dilirik oleh vlogger dan artis dunia maya, yaitu yang bernama Alan. Ia terus meriset kejadian yang terjadi di belahan dunia dengan kasus dan gejala yang sama. Dan ia langsung mendatangi sebuah kantor berita, lalu meminta agar kasus ini cepat diberitakan ke masyarakat. Karena bisa saja ini akan sangat berbahaya dan akan menjadi penyakit pandemik. Sayangnya laporan Alan ditolak oleh kantor berita tersebut. Karena ia tak mempunyai bukti untuk menyebarluaskan berita ini yang nantinya malah akan menjadi kepanikan di masyarakat. Dan juga CDC belum mengambil tindakan untuk masalah penyakit atau wabah ini. Scene kembali ke rumah Beth. Beth yang sedang ada di dapur tiba-tiba mengalami kejang-kejang dan suhu badan yang sangat panas. Akhirnya Mitch suaminya membawa ia ke rumah sakit. Namun semuanya terlambat. Beth dinyatakan telah meninggoy. Lalu Mitch pun ngeblank karena sedih istrinya meninggal, sampai-sampai ia berbicara kepada dokter. "Apakah saya bisa berbicara dengan istri saya, Dok?" Jelas-jelas dokter sudah menjelaskan bahwa istrinya itu telah meninggal. Tak sampai di situ kesedihannya, ia tiba-tiba dikabari bahwa anak tirinya juga mengalami kejang-kejang di rumahnya. Dan sesampainya Mitch di rumah, anaknya pun sudah meninggoy di tempat tidurnya. Lantas dokter berinisiatif untuk mengotopsi jenazah dari Beth. Lalu dokter menemukan kenyataan yang mengerikan. Dokter lalu ingin semua tahu dan dikabarkan berita ini bahwa penyakit ini sudah menjadi pandemik. Kemudian CDC langsung mengambil tindakan, meskipun sedikit terlambat, karena sudah menyebar luasnya virus ini ke seluruh dunia. Mitch yang sudah berkontak fisik dengan istrinya, kini ia harus diisolasi selama 14 hari guna melihat apakah Mitch juga terpapar penyakit ini.
Namun kenyataannya Mitch mempunyai kekebalan tubuh dan selamat dari masa inkubasi virus. Lalu Mitch pun diperbolehkan untuk pulang. Kemudian ia pergi ke rumahnya untuk menemui putrinya. Lalu di suatu tempat CDC yang sedang sibuk guna mencari penyebab dan menyebarkan virus ini, CDC juga mengarahkan badan intelijennya yang langsung turun ke lapangan dan langsung menelusuri penyebaran dari jejak-jejak perjalanan Beth, istri dari Mitch, yang diduga kuat menjadi orang pertama yang terpapar virus. Di kantor CDC, para ilmuwan meneliti jenis virus apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian mereka menyimpulkan virus ini adalah virus dari babi dan kelelawar yang bermutasi di tubuh manusia. Mereka harus mencari vaksin yang tepat untuk virus ini. Berpacu dengan banyaknya korban yang telah meninggal akibat virus ini. Di sisi lain, badan intelijen CDC yang ditugaskan untuk men-tracking perjalanan Beth dan mencari informasi melalui rekaman CCTV siapa saja yang mengalami kontak fisik langsung dengan Beth, namun ia diculik di sebuah penampungan, di mana di sana banyak anak-anak dan lansia yang sedang dievakuasikan. Ia bertanya mengapa ia memperlakukan seperti ini. Ternyata si penculik ingin ia menjadi jaminan ketika vaksin telah ditemukan. Ia ingin warga desanya diberi semua vaksin secepatnya. Kemudian di tempat lain, anggota CDC yang ditempatkan di Amerika untuk mencegah penyebaran virus semakin luas mendapati dirinya bahwa ia sudah tertular penyakit itu, dan ia menjadi depresi karena ia tahu bahwa umurnya sudah tidak lama lagi. Lalu ia menelpon ke atasannya bahwa ia tertular wabah virus ini dan ia tidak bisa melanjutkan tugasnya lagi. Ia ingin dirinya dan siapa saja yang pernah berkontak fisik dengannya untuk dikarantina selama 14 hari. Lalu keadaan semakin memburuk di semua pasien yang tertular, dan tak lama ia meninggal dan dikuburkan secara massal, namun dengan kantong plastik karena body bag sudah tidak tersedia lagi. Singkat cerita, situasi semakin memburuk dan banyaknya korban meninggal semakin meningkat. Lalu CDC mengambil langkah untuk mengkarantina semua kota atau semua negara dan menyebarluaskan ke seluruh dunia agar mengikuti aturan karantina massal di semua negara tersebut. Lalu bukannya dikarantina, malah kericuhan pun mulai terjadi di kota-kota. Sudah seperti kota mati, dan vaksinasi pun belum ditemukan. Jika ini tidak bisa dikendalikan, maka tidak menutup kemungkinan kejadian tragedi di tahun 1907, yaitu The First Blood Pandemic yang menelan berjuta-juta jiwa akan kembali terjadi. Namun di tengah keputusasaan yang terjadi, akhirnya di hari itu juga vaksin pun ditemukan. Tetapi mereka belum berani mengambil tindakan untuk diuji cobakan ke tubuh manusia. Lalu seorang peneliti memberanikan diri untuk menjadi relawan dan menyuntikkan vaksin itu ke tubuhnya sendiri. Setelah melihat uji coba yang disuntikan kepada monyet, ternyata hasilnya malah membaik. Kemudian pemerintah melakukan segalanya untuk membuat vaksin sebanyak-banyaknya untuk dibagikan dan distribusikan ke seluruh dunia. Namun tentu saja vaksin itu tidak akan cukup. Lalu di hari ke-133 dengan jumlah korban yang sudah tak terhitung, maka vaksin ini disebarkan dengan cara diundi. Diundi dalam artian siapa yang pertama mendapatkan distribusi vaksin ini adalah kalangan-kalangan atas atau aset negara seperti artis-artis. Karena tentu jika tidak diundi, semua orang mesti menginginkan vaksin ini. Lalu untuk kalangan warga biasa, pemerintah mengundi dengan cara menentukan tanggal lahir dan bulan lahir pada nomor undian itu.
Contohnya, jika yang keluar nomor 11 strip 5, maka merekalah yang lahir di tanggal 11 bulan 5 akan mendapatkan vaksin ini. Sampai akhirnya stok vaksin akan disebarluaskan, lalu akan dibagikan ke semua orang. Namun di film ini diselipi sedikit dengan konspirasi yang dikemukakan oleh Alan. Ia mengemukakan bahwa segala bentuk virus ini sudah dirancang dan sebuah rekayasa oleh elit global tertentu demi meraih sebuah keuntungan. Dia menegaskan bahwa pada dasarnya setiap manusia punya imunitas alami atau kekebalan tubuh dalam berbagai bentuk penyakit. Lantas kenapa semakin kesini malah banyak penyakit yang tidak mampu dilawan dengan antibodi manusia itu sendiri? Jawabannya mencengangkan. Ia menyatakan bahwa penyebabnya adalah vaksin dan imunisasi itu sendiri, yang beberapa waktu kemudian kemungkinan akan menjadi salah satu penyakit baru yang akan membuat kehancuran di masa mendatang. Dilihat dari sejarah seperti virus SARS, A1M1, dan H5N1. Virus akan bermutasi seiring bertumbuhnya waktu dan akan menjadi virus yang baru, dan intinya akibat ulah manusia itu sendiri. Singkat cerita, vaksin sudah diproduksi massal dan vaksinasi pun sudah dilakukan secara menyeluruh. Lalu film pun berakhir. Ending yang sangat memvaksinkan. Kalian pasti bingung, penyebaran virus ini mulai dari mana? Jawabannya ada di akhir film ini, guys. Diperlihatkan logo perusahaan IEMM. Kalian masih ingat penampakan logo di awal film? Logo itu sama dengan orang yang duduk di sebuah pesawat yang sedang minum air aqua, guys, yang mungkin juga sudah terinfeksi virus itu. Yang mana perusahaan itu sedang menebang pohon dan pembukaan lahan, lalu mengakibatkan kelelawar yang ada di pepohonan itu sakit dan pergi, lalu berhinggap dan memakan sebuah pohon pisang. Dan akhirnya ia terbang lagi lalu hinggap di atas kandang babi. Dan pisang yang dimakan tersebut lalu jatuh, kemudian dimakan oleh babi itu. Lalu babi itu dibeli oleh salah satu restoran koki ternama di Tiongkok. Dan ketika koki itu sedang membeteti babi itu, dia diminta foto bersama oleh si Bet yang di awal film. Dan tanpa mencuci kaki, ia langsung menghampiri Bet dan berjabat kaki untuk berfoto bersamanya. Nah itu guys, dari awal kelelawar yang sakit lalu ditularkan ke babi, babi ditularkan ke koki, koki lalu menularkannya ke Bet, lalu Bet menularkan ke penjuru dunia termasuk warga plus 62. Anjay. Udah kan jelas? Jika belum jelas, nonton film aslinya aja guys. Link video ada di deskripsi ya guys. Dan saya pamit, nantikan alur cerita menarik lainnya tetap di channel Dongeng Alur. Yowes, see you next video guys.